Baiklah, saya Mutiara Yulsa dengan NIM 203040401085. Dan saya Rafael Suyarta Madari dengan NIM 203040401097. Baiklah, materi pertama akan dibacakan oleh Mutiara Yulsa. Sejarah periwayatan hadis pada masa Rasulullah. Masa penyebaran hadis, Rasulullah menyebarkan hadis di tengah-tengah masyarakat dan sahabatnya. Penyebaran hadis pada masa Rasulullah hanya disebarkan lewat mulut ke mulut atau secara lisan. Para pedagang dari kota Madinah juga sangat berperan dalam penyebaran hadis. Setiap mereka pergi berdagang, mereka juga berdakwah untuk membagikan pengetahuan yang mereka peroleh dari Nabi kepada orang-orang yang mereka temui. Faktor-faktor yang mendukung cepatnya penyebaran hadis di masa Rasulullah adalah Rasulullah sendiri rajin menyampaikan dakwah. Karakter ajaran Islam sebagai ajaran baru telah membangkitkan semangat orang di lingkungan masyarakat pada masa itu, sehingga secara otomatis hadis tersebar ke orang lain secara keseimbangan. Peranan istri Rasulullah amat besar dalam menyiarkan Islam dan hadis termasuk di dalamnya. Penulisan hadis dan pelarangannya. Penyebaran hadis pada masa Rasulullah hanya disebarkan lewat mulut atau secara lisan. Hal ini bukan karena para sahabat tidak bisa menulis hadis, tetapi karena Nabi melarang untuk menulis hadis. Beliau khawatir hadis akan tercampur dengan ayat Al-Quran. Menurut Al-Baghdadi, ada 3 buah hadis yang melarang menulis hadis yang masing-masingnya diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, Abu Hurairah, dan Haid Sabil. Faktor-faktor yang menyebabkan Rasulullah melarang penulisan dan pembukaan hadis adalah: 1. Khawatir terjadi kekaburan antara ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah bagi orang-orang yang masuk Islam. 2. Takut berperan atau cenderung menulis hadis tanpa diucapkan oleh teladanan. 3. Khawatir orang-orang awal berpedoman pada hadis saja. Cara periwayatan hadis pada masa sahabat. Pada masa Abu Bakar dan Umar bin Khattab atau masa Khulafa Al-Khairiyah, pada masa Khalifah Umar, Abu Bakar menetapkan peraturan yang membatasi riwayatan hadis. Begitu juga dengan Khalifah Umar bin Abi Al-Khattab. Ia juga membatasi periwayatan hadis. Dengan demikian, periode tersebut disebut dengan masa pembatasan periwayatan hadis. Pembatasan tersebut dimaksudkan agar tidak banyak dari sahabat mempermudah atau penggunaan nama Rasulullah dalam berbagai usaha. Meskipun jujur dan dalam permasalahan yang umum, segala riwayatan yang mengatasnamakan Rasulullah harus mendatangkan saksi, seperti dalam permasalahan tentang waris yang diriwayatkan oleh Imam Malik. 2. Pada masa Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahan Utsman bin Affan dan Ali bin Thalib, tidak jauh berbeda tentang periwayatan hadis yang telah ditempuh oleh kedua khalifah sebelumnya. Namun langkah yang diterapkan tidaklah setegas seperti langkah Umar bin Khattab.
Dalam sebuah kesempatan, Utsman meminta para sahabat agar tidak meriwayatkan hadis yang tidak mereka dengar pada zaman Abu Bakar dan Umar. Pada masa Ali bin Abi Thalib, situasi pemerintah Islam telah berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Masa itu merupakan masa kritis dan fitnah serta terjadi peperangan antara saudara. Sejarah periwayatan hadis pada masa tabi'in. Sesudah masa Khulafa ar-Rasyidin, timbullah usaha yang lebih baik untuk mencari dan meriwayatkan hadis. Bahkan tata cara periwayatan hadis pun sudah dilakukan pembekuan. Ini berkaitan erat dengan upaya ulama untuk menyelamatkan hadis dari usaha-usaha pemalsuan hadis. Meskipun masih banyak periwayatan hadis yang berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, kehati-hatian pada masa itu sudah bukan lagi menjadi ciri khas yang paling menonjol, karena pembakuan tata cara periwayatan telah ditetapkan luasnya wilayah Islam dan kepentingan golongan memicu munculnya hadis palsu. Dan sejarah perkembangan hadis pada era kodifikasi. Proses kodifikasi hadis atau takwin al-hadis adalah proses pembukuan hadis secara resmi yang dilakukan atas instruksi khalifah. Dalam hal ini adalah Khalifah Umar bin Abdul-Aziz memerintah tahun 99 sampai 101 Hijriah. Beliau mengeluarkan surat perintah seluruh wilayah kekuasaannya agar setiap orang yang hafal hadis menuliskan dan membukukannya supaya tidak ada hadis yang akan hilang pada masa sesudahnya. Dan sejarah perkembangan hadis pasca kodifikasi. 1. Periode penyaringan hadis (abad ketiga Hijriah). 2. Periode penyempurnaan abad 4 Hijriah. 3. Periode klasifikasi dan sistematis. Baiklah, hanya itulah yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan kurang kami mohon maaf. Kami sudahi dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.